Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu lan niran. Sadaqallahul adzim wa sadaqa balaghur rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua masih diberikan kesempatan umur kita sampai pada saat ini. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi sisa umur kita. Kalau HP diisi kuota, tinggal sedikit ada pemberitahuan dari Telkomsel. Kuota Anda kurang dari 500 MB. Tidak lama itu habis. Jadi kalau kuota mau habis dikasih tahu Telkomsel, kita siap-siap mengisi ulang. Lalu umur kita tidak ada yang tahu berapa lama lagi sisanya ini. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah kasih tahu kita, hanya kita yang tidak sadar. Mana pemberitahuan dari Allah? Apabila rambut sudah berbaur, penglihatan sudah mulai kabur, pendengaran sudah ngawur, gigi satu persatu gugur, itu tandanya kita sudah mau mendekat ke alam kubur. Mohon maaf, ini yang sudah putih, yang sudah berbaur, ya, bukan menakut-nakuti, tapi ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata yang hitam masih hitam, rambutnya belum berbaur, saya masih hitam ini. Tapi Allah memberitahu juga, ya. Baru-baru saya takziah di Lebang, saya tanya keluarga orang yang meninggal, apa asbabnya, sakit atau apa? Tidak Ustadz, cuman gelisah sebentar, istirahat, ditidurkan sebentar, tidak bangun lagi. Itu pemberitahuan itu yang gelisah. Ada di sini juga di pasar sentral, orang Jawa Barat teman saya menjual di sini di pasar sentral. Sama istrinya ngomong, saya tidak enak perasaan ini, mau pulang dulu sebentar, mau istirahat. 9:30 pulang dari pasar, datang di rumahnya baring-baring, tidak bangun lagi. Jadi gelisah itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya gelisah itu sudah didekati oleh malakal maut. Karena saya pernah meruqyah di Binturu, dicek tidak ada gangguan apa-apa, tapi dia selalu bilang, Ustaz, saya ini takut ada orang di sebelah saya tapi menakutkan sekali, seram sekali. Saya bilang, tinggi besar tidak
Tidak Ustaz, biasa-biasa, tapi saya takut sekali. Saya pulang meruqyah, 2 jam kemudian ada telepon meninggal. Ternyata malakal maut di sebelahnya. Nah ini hadirin, terkadang kita terlupakan dengan kematian, tapi kematian tidak akan pernah lupa. Tidak kurang dari 70 kali satu hari mendatangi kita ya. Nah ini yang sudah berbaur, apalagi itu sudah kurang dari 500 MB. Artinya kita harus sudah siap-siap hadirin, jangan sampai pulang ke akhirat terbelalak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini semalam ini kan malam ke-17 ya, bertepatan dengan nuzulul Quran. Inna ini kalimatnya khobar. Khobar itu kalau bahasa kita kabar, pemberitahuan, berita. Jadi beritanya itu pakai khobar inna. Berita itu terbagi 2. Ada dunia dalam berita, ada akhirat dalam berita. Kalau dunia dalam berita, kejadian dulu baru bisa diberitakan. Terjadinya longsor, sebelum terjadi longsor tidak bisa diberitakan, tapi sudah terjadi longsor baru diberitakan. Terjadi tsunami, sudah terjadi baru bisa diberitakan. Jadi kalau dunia dalam berita, yang sudah kejadian baru diberitakan. Tapi kalau akhirat dalam berita, beritanya dulu, nanti kejadiannya. Tentang sorga belum, sekarang belum ada, belum nampak, belum kelihatan. Nanti baru akan terjadi neraka, adanya azab kubur, bagaimana dahsyatnya di dalam kubur. Itu baru pemberitahuan, kejadiannya belum. Pas nanti kita pulang ke akhirat baru terbelalak. Di dunia kita kerja keras, banting tulang, tulang dibanting-banting, ke pasar, ke pasir, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, tarik atas, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Pokoknya untuk dunia habis-habisan. Ada orang ceramah menceritakan tentang akhirat, akhirat terus. Begitu. Padahal kalau perkara dunia tidak usah diceramahkan, sebetulnya sudah paham semuanya. Iya, pom bensin 24 jam karena paham itu perkara dunia ya. Contoh begadang itu 24 jam karena paham itu, tidak usah diulang-ulang itu kalau perkara dunia. Akhirat yang harus diulang-ulang. Inna anzalnahu, sesungguhnya Allah telah menurunkan. Hu itu pengganti dari kata Al-Quran. Hu di situ adalah Al-Quran hadomir ya, pengganti Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Jadi di sini bukan menjelaskan tentang Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan, tapi turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadarnya bukan tetap tanggal 17 Ramadan. Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan? Karena berharga. Hanya orang yang sungguh-sungguh yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau yang tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat. Ini Lailatul Qadar ini adalah ibarat kendaraan sebetulnya yang akan bisa menyalip umat yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dari mulai yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar. Allah ciptakan dengan penuh kasih sayang. Allah sayang kepada seluruh makhluknya. Tapi ada yang lebih disayang dari sekian makhluk, itu adalah manusia. Dan di antara sekian manusia ini, begitu banyaknya manusia, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang sekali kepada umat akhir zaman. Kenapa sayang kepada umat akhir zaman? Kalau di keluarga diibaratkan anak bungsu. Anak bungsu itu kelihatannya ada nilai lebih disayang. Tapi sebetulnya sisa-sisanya, susunya sisa, tinggal peotnya saja. Yang bungsu itu kelihatannya seperti
Lebih sayangnya itu pada sisa-sisanya saja bungsu itu. Makanya ketika satu keluarga ada anaknya 10, ayo lomba ini, lomba lari, yang sampai duluan dikasih hadiah. Anak bungsunya ini baru bisa jalan, terkadang terjatuh begitu. Tapi begitu sudah dimulai lari cepat, yang lainnya kakak-kakaknya sudah lari sudah jauh, ini masih jalan, kadang jalan kemana tidak tahu arah. Akhirnya bapaknya diambil sama bapaknya, dinaikkan di motor atau dinaikkan di mobilnya, dinaikkan di kendaraan, disalib itu kakak-kakaknya sambil melambaikan tangannya dada sama kakak-kakaknya. Tapi tidak marah kakaknya, tidak marah. Kenapa? Karena paham ini anak bungsu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, mana ciri sayang kepada umat akhir zaman, tidak akan dimasukkan ke dalam sorga para nabi yang terdahulu sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sorga, dan tidak akan dimasukkan ke dalam sorga umat yang terdahulu sebelum umat baginda Rasulullah SAW semuanya masuk ke dalam sorga. Sekarang secara logika, bagaimana bisa umat akhir zaman menyalip umat yang terdahulu yang umurnya Nabi Adam alaihissalam 1050 tahun, yang lainnya 900 tahun, rata-rata 700 tahun, paling pendek 350 tahun. Ibadahnya luar biasa, ibadahnya istimewa, sholatnya panjang-panjang, zikirnya panjang-panjang. Umat akhir zaman umurnya pendek-pendek, loyo-loyo, ibadahnya malas-malas. Saya tawarkan di sini tarawih mau yang 20, buktinya ini, atau mau yang 8. Pasti banyak pilih yang 8. Kan Rasul juga Ustadz 8 rakaat. Betul, tapi Rasul itu dari ba'da Isya sampai datang waktu sahur. Nah, kita 8 rakaat, suratnya pendek-pendek ya, 1 ayat saja. Ada juga yang di tempat lain ini, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nah, itu buktinya umat akhir zaman ibadahnya loyo-loyo, malas-malas, tapi memang tidak apa-apa. Memang betul, karena begitu umat akhir zaman itu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada umat akhir zaman, maka diberikan Ramadan ini untuk menyalip sebetulnya, karena tidak mungkin diukur dari umur, diukur dari ibadah, jauh sekali. Maka Allah berikan keistimewaan Ramadan, bukan Ramadan. Ramadan pakai bo. Kalau Ramadan artinya sakit mata, Ramadan melelehkan, panas, hancur semuanya. Apa yang hancur? Dosanya, habis semuanya. Man sauma ramadhana imanan wahtisaban ghafirullahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan seluruh dosanya yang sudah lewat, sebanyak apapun, biarpun melebihi buih di lautan, sebesar apapun dosanya, begitu masuk Ramadan habis seluruh dosanya. Masuk tanggal 1 Syawal disebut Idul Fitri, Idul kembali, fitri fitrah, bersih lagi, bersih lagi. Salat fardu 5 waktu. Kalau salat duhur, maka Allah ampunkan dosanya dari subuh sampai duhur. Salat asar, Allah ampunkan dosanya dari duhur sampai asar. Salat maghrib, Allah ampunkan dosanya dari asar sampai maghrib. Terus begitu. Maka umat akhir zaman itu seandainya betul melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak akan ada dosanya. Hari Jumat, begitu Jumat, dari mulai Jumat kemarin sampai Jumat yang sekarang, Allah ampunkan dosanya. Terus begitu, setiap melakukan sholat Jumat, Allah ampunkan dari Jumat sebelumnya sampai Jumat yang mendatang. Maka sekali lagi tidak mungkin akan ada dosanya seandainya betul melaksanakan ibadah. Maka untuk menyalip itu Allah berikan, selain di dalam Ramadan ini, selain dibakar dosanya, orang yang tidur dikatakan diberi nilai ibadah, orang yang ibadah sunnah Allah berikan pahala fardu,
Pahala sunnah itu hadirin ketika sahabat bertanya, ya Rasul, apa pahala sholat fardu? Rasul menjawabnya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Kalau dinilaikan, dihitung, kita tidak akan bisa menghitung kekayaan dunia. Kalau diuangkan tidak bisa kita menghitungnya. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, bukan menjawab fardu Rasul. Kenapa? Karena fardu tidak bisa dinilai, hanya Allah yang tahu. Baru sunnahnya saja. Tapi karena kita tidak paham hadirin dengan sholat, maka orang dengan sholat itu lalai. Ketika meruqyah saya selalu ditanya, karena ruqyah ini permohonan doa kepada Allah. Ibu yang mau diruqyahnya, sholatnya tidak bolong-bolong. Bagusnya orang di sini jujur. Bolong-bolong Ustadz. Kadang saya tidak sholat Ustadz, gampang itu meluruskannya. Dikiranya sholat itu murah, padahal 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Bagaimana dengan sholat fardunya? Bagaimana lagi di bulan Ramadan dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada Allah menceritakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada umat Nabi Musa yang berjihad fisabilillah lamanya 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih sedikit. Jihad fisabilillah, terus saja berjuang membela agamanya Allah. Lalu kata Rasul kepada Allah, ya Allah, saya ingin pahala seperti itu, tapi mungkin saya tidak sampai ya Allah. Maka kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulannya umat Nabi Musa yang jihad fisabilillah. Bukan 1000 bulan yang kita hari-hari dilewati main HP, main game, YouTube, bukan itu. Tapi 1000 bulannya jihad fisabilillah. Maka karena begitu besarnya, Allah rahasiakan. Kapan itu turunnya? Tidak ada yang tahu. Allah berikan ciri-cirinya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tanazzalul, maka turun para malaikat. Waruh, ruh itu bukan ruh-ruh orang mati, tapi malaikat Jibril. Malaikat Jibril biasa dipanggil Ruhul Kudus. Jadi maksudnya para malaikat turun ke langit bumi, memenuhi langit bumi ini, sehingga langit gelap seperti mau hujan. Tapi pada malam itu tidak terjadi hujan, tidak panas, tidak dingin, tidak ada angin kencang, tidak ada kegaduhan. Tenang karena suasananya suasana malaikat. Hatta matla'il fajr, sampai fajar kembali malaikat ke tempatnya masing-masing, maka kembali terang cerah. Nah hadirin Allah, karena dirahasiakan. Tapi kata para sahabat, kata Rasul, paling banyak turunnya Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka banyak yang berburu di situ. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah banyak mengatakan turunnya Lailatul Qadar banyak turun pada malam ke-10 terakhir yang ganjil-ganjil. Tapi kalau Rasulullah SAW mengatakan, saya akan itikaf di masjid dari mulai tanggal 1 supaya tidak kecolongan Lailatul Qadar. Maka kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar seumur hidup, umpamanya 10 kali saja, 10 kali kali 83 tahun berarti 850 tahun, maka bisa menyalip umat yang terdahulu. Tapi kalau kita tidak pernah mendapatkan Lailatul Qadar, tipis harapan untuk bisa menyalip umat yang terdahulu. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, mumpung kita ada di bulan Ramadan ya, masih diberikan kesempatan, tidak tahu berapa lama lagi kuota kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.